Malam mencekam di perairan Malaysia. 5 pekerja migran Indonesia menjadi sasaran tembakan, 1 tewas, lainnya luka-luka. Benarkah mereka melakukan pelanggaran, ataukah ini bentuk kekerasan yang berlebihan? Kronologi. Pada Jumat, 24 Januari 2024 dini hari, 5 WNI yang bekerja sebagai pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Penembakan dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) sekitar pukul 3 waktu setempat. Petugas patroli menemukan kapal yang berisi 5 PMI melintas di perairan tersebut. Akibatnya, 1 PMI meninggal dunia, 1 dalam kondisi kritis, dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Beberapa saksi mengaku mendengar rentetan tembakan sebelum kapal PMI akhirnya berhenti. Apakah mereka benar-benar melakukan perlawanan atau ada faktor lain yang disembunyikan? Indonesia desak investigasi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kemenlu RI, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, PWNI, Kemenlu RI, Juda Nugraha, menegaskan bahwa transparansi dalam penyelidikan menjadi tuntutan utama Indonesia. KBRI juga menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM terhadap PMI. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, mengecam keras tindakan ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas serta mengambil langkah hukum jika terbukti ada pelanggaran HAM. Sebelumnya, insiden serupa juga pernah terjadi, tetapi hasil investigasi seringkali tidak dipublikasikan secara transparan. Apakah kali ini akan berbeda? Alasan APMM dan kritik aktivis HAM. Menurut Kepolisian Diraja Malaysia, PDRM, APMM menembaki kapal tersebut karena diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Penembakan dilakukan setelah mereka diduga melakukan perlawanan. Namun, sejumlah aktivis HAM menilai bahwa penggunaan senjata api terhadap orang-orang yang tidak bersenjata merupakan tindakan kejam yang tidak dapat dibenarkan. Mereka menuntut agar pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas kejadian ini. PMI tak kantongi identitas. Laporan menyebutkan bahwa para pekerja migran yang menjadi korban tidak membawa identitas resmi, menyulitkan proses identifikasi. Sementara itu, Juda memastikan bahwa pihaknya akan membantu memfasilitasi pemulangan jenazah, serta memberikan akses bagi keluarga korban untuk menjenguk mereka yang sedang dirawat. Beberapa keluarga korban mengaku tidak mengetahui jika kerabat mereka pergi ke Malaysia tanpa dokumen resmi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di balik keberangkatan mereka. Polisi Malaysia selidiki penembakan. Kepolisian Kerajaan Malaysia, PDRM, tengah menyelidiki kasus ini dan telah membebas tugaskan personel yang diduga terlibat dalam insiden penembakan. Pihak Kepolisian Malaysia juga berkoordinasi dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMA) Selangor untuk mengusut kasus ini lebih lanjut. Sementara itu, Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur telah mendapat akses kekonsuleran untuk menjenguk 4 WNI yang saat ini sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Malaysia. 2 korban yang berinisial H dan MZ asal Riau dalam kondisi stabil, sementara korban tewas berinisial B telah dipulangkan ke Indonesia.
Menurut pengacara HAM setempat, jika tidak ada tekanan dari Indonesia, besar kemungkinan investigasi ini akan berakhir tanpa kejelasan dan keadilan bagi para korban. Sikap tegas Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya investigasi menyeluruh terkait kejadian ini dan mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam penyaluran PMI ilegal. Prabowo juga telah membahas masalah ini dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam pertemuan bilateral. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, Abdul Qadir Karding, menyampaikan belasungkawa dan memastikan koordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia serta atase kepolisian untuk memperjelas situasi ini. Kesimpulan. Apakah keadilan akan ditegakkan? Tragedi ini membuka mata kita tentang kondisi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Mereka seringkali berada di posisi rentan, tanpa perlindungan hukum yang jelas. Kasus ini bukan hanya tentang 5 WNI yang ditembak di perairan Malaysia, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum dan perlindungan terhadap pekerja migran harus diperkuat. Jika insiden ini berlalu tanpa penyelesaian yang adil, maka kemungkinan besar kejadian serupa akan terulang kembali. Indonesia harus memastikan bahwa hak-hak pekerja migran dihormati dan bahwa nyawa mereka tidak dianggap murah. Namun, pertanyaannya tetap, apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Ataukah ini hanya akan menjadi satu lagi insiden yang dilupakan seiring berjalannya waktu? Yang jelas, kasus ini adalah peringatan bagi kita semua. Bahwa setiap pekerja migran bukan hanya statistik, tetapi manusia dengan hak-hak yang harus dilindungi. Dukung terus kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.